Oke, halo semua. Di sini kita akan lanjutin lagi materinya. Tapi karena di pertemuan sebelumnya kita udah sampai di salah satu latihan soal. Nah, jadi kita akan bahas dulu latihan soalnya. Oke, kemarin latihan soalnya atau minggu lalu itu ini. Jadi latihan soalnya materi fotometri yang dimulai dari diameter sudut itu di bagian astronomi dasar, lalu masuk ke flux pancar, kemudian ke luminositas, flux energi, hukum Wien, dan juga um, hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Nah, kemarin soalnya itu adalah apabila diameter sudut dari matahari 0,53 derajat bila diamati dari bumi dan jarak antara bumi matahari itu 1 AU. Lalu ada seorang astronom yang menghitung panjang gelombang yang dipancarkan oleh matahari itu akan maksimum intensitasnya ketika di panjang gelombang 5000 angstrom. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh tentukan A. Temperatur matahari, B. Flux pancar matahari, C. Luminositas matahari, D. Flux energi yang diterima oleh bumi tiap 1 meter perseginya, dan E. Itu adalah total energi yang diterima oleh panel surya bila dia mempunyai luas 10 meter persegi dan juga selama 10 detik. Nah, jadi dia punya area 10 meter persegi dan waktunya 10 detik. Nah, step-stepnya itu selalu kita tuliskan dulu semua data-data yang ada. Jadi tulis data dari matahari itu 0,53 derajat. Kemudian jarak antara bumi dengan matahari itu 1 AU. Panjang gelombang maksimumnya itu di 5000 angstrom. Maka kita tulis asumsi bahwa emisivitas dari matahari atau bintang itu 1, di mana itu kita sebut sebagai benda hitam sempurna. Kemudian diameter sudut ini bisa kita ubah ke radian dulu, karena lebih mudah kalau kita ubah ke dalam radian untuk perhitungan selanjutnya. Jadi theta dari matahari sama dengan 0,53 derajat dikali pi dibagi 180 derajat. 9,250245036 kali 10 pangkat minus 3 radian. Nah, ini sudutnya. Sudut dari matahari. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa ada satuan panjang gelombang yaitu angstrom, di mana 1 angstrom itu nilainya 10 pangkat minus 10 meter. Kemudian kalau radian diubah ke detik busur itu dapatnya jadi 1 radian sama dengan 206,265 detik busur. Nah, yang pertama, yang A. Kita disuruh mencari temperatur matahari. Nah, kita sebelumnya udah pelajari bahwa ada hubungan antara temperatur dengan panjang gelombang yang dinyatakan di hukum Wien gitu ya. Nah, oke. Jadi kita pakai hukum Wien. Dengan hukum Wien, di mana hukum Wien itu lambda maksimum dikalikan temperatur sama dengan konstanta Wien. 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Lalu kita masukkan data-datanya.
panjang gelombangnya ada, kita disuruh cari temperatur, dan konstanta Wind-nya juga kita udah hafal. Jadi temperatur dari mataharinya menjadi 2,898 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5.000 kali 10 pangkat minus 10. Maka kita masukkan ke kalkulator. Kita akan dapatkan temperatur mataharinya sebesar 5.796 Kelvin. Nah, gitu ya. Oke. Setelah kita tahu temperatur matahari, selanjutnya kita akan mencari fluks pancar dari matahari. Fluks pancar, di mana fluks pancar itu adalah energi yang dipancarkan di permukaan bintang atau mataharinya tiap 1 meter persegi, di mana sigma E dikali T pangkat 4. Lalu dengan sigma itu adalah 5,67033 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi per Kelvin 4. Jadi sigma itu konstanta Stefan Boltzmann ya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya kita cari fluks pancarnya. Kita masukkan sigma 5,67033 dikali 10 pangkat minus 8. Emisivitasnya tadi 1 ya. Kita anggap dia benda hitam sempurna. Jadi 1 dikali temperatur mataharinya 5796 kali dipangkatkan 4. Oke, dihitung, dimasukkan ke kalkulator. Dihitung semua. Maka nanti kalian akan dapatkan fluks pancar dari matahari itu 6,3991 kali 10 pangkat 7 watt per meter persegi. Gitu. Oke, kita akan dapatkan tadi fluks pancar dari mataharinya. Jadi stepnya kita cari dulu temperatur. Setelah dapat temperatur, kita bisa cari besaran-besaran yang lain. Contohnya dari fluks pancar. Kita dapatkan tuh si fluks pancarnya dengan menggunakan data temperatur yang kita dapat dari sebelumnya. Nah, itu untuk fluks pancar. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang C, kita disuruh mencari luminositas matahari. Nah, luminositas itu apa? Luminositas itu adalah total energi yang dipancarkan dari seluruh permukaannya. Maka, luminositas adalah fluks pancar dikalikan dengan luas permukaan bendanya atau areanya. Karena matahari itu berbentuknya bola, maka areanya adalah permukaan dari bola, yaitu 4pi R kuadrat. Sini jari-jari matahari kuadrat. Tapi permasalahannya kita nggak punya data jari-jari matahari. Berarti kita cari dulu.
maka kita gunakan diameter sudut. Jadi theta sama dengan diameter dibagi jarak. Dengan theta dalam radian, satuan diameter dengan jaraknya harus sama ya. Kemudian diameter itu kan adalah 2 kali jari-jari. Maka kalau aku ubah, theta dikali D dibagi 2, itu adalah jari-jari. Nah, ini cara kita untuk mencari jari-jari matahari. Kita udah tahu kalau misalkan kita tuh mengamati di bumi. Ini matahari, ini bumi. Nah, kita mengamati di jarak 1 AU. Nah, kita melihat diameter sudut dari matahari gitu kan. Maka jari-jari dari matahari, diameter sudutnya dalam radian dikalikan dengan jaraknya dalam meter, maka nanti dibagi 2, kita akan dapatkan jari-jari mataharinya juga dalam satuan meter. Maka di sini dapatnya jari-jari dari matahari nilainya 6,919 kali 10 pangkat 8 meter. Sebagai referensi, kalau misalkan nggak dikasih tahu jari-jari mataharinya berapa, kalian bisa pakai jari-jari matahari itu 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Dengan asumsi di sini tidak diketahui diameter sudutnya. Jadi yang diketahui itu jari-jari. Nah, setelah kita dapat jari-jari, barulah kita bisa hitung luas permukaannya. Jadi luas permukaannya adalah 4pi R kuadrat. Jari-jarinya udah tahu, maka kita tinggal substitusi. Maka A sama dengan 4pi 6,919 kali 10 pangkat 8 kuadrat ya. Kita hitung, masukkan ke kalkulator, maka kalian akan dapatkan luas permukaannya adalah 6,0158 kali 10 pangkat 18 meter persegi. Nah, kita dapat A-nya. Setelah kita dapat A, kita akan cari luminositasnya. Tadi luminositas adalah flux pancar dikali dengan A. A di sini luas permukaan matahari ya. Maka L sama dengan flux pancarnya yang ini 6,3991 kali 10 pangkat 7 kali luas areanya yang ini. Udah dihitung tadi. Oke, nanti kalian akan dapatkan luminositas mataharinya sekitar 3,849 kali 10 pangkat 26 watt. Sebagai referensi juga, kalian bisa pakai luminositas matahari itu 3,86 kali 10 pangkat 26 watt. Kalau misalkan tidak diketahui data luminositas. Tapi di soal ini, kalian dituntut untuk bisa mencari luminositasnya sendiri. Jadi nggak langsung pakai yang ini ya. Tapi kalian disuruh cari luminositasnya sendiri. Gitu. Di stepnya cari dulu jari-jarinya dari diameter sudut. Setelah itu baru cari luminositas. Oke, itu yang C atau yang ketiga.
Nah, selanjutnya yang keempat atau yang D itu flux energi. Flux energi di sini adalah total energi yang diterima oleh pengamat di bumi tiap 1 meter perseginya. Nah, di sini aku sering melambangkan dengan E. L per 4pi D kuadrat. Lalu, bila L adalah luminositas yang satuannya watt, dengan D-nya adalah jarak antara pengamat ke bintangnya atau bendanya. Dalam meter, di mana di sini kasusnya adalah bumi terhadap matahari. Maka jarak bumi matahari itu kan 1 AU, yaitu 1,496 dikali 10 pangkat 11 meter. Gitu. Nah, setelah itu kita substitusi aja. Jadi kan kita punya L, kita punya D. Maka flux energi yang diterima oleh bumi dari matahari tiap 1 meter perseginya adalah luminositas matahari dibagi 4pi dikali jaraknya kuadrat. Maka kita hitung. Nanti kalian akan dapatkan di kalkulator itu sekitar 1368,59 watt per meter persegi. Ingat ya, masih watt per meter persegi. Jadi energi per luas. Untuk referensi juga, flux energi yang diterima bumi dari matahari itu sekitar 1386 watt per meter persegi. Oke, itu untuk flux energi. Jadi kita gunakan data-data sebelumnya ya. Kita dapat temperatur, kemudian bisa cari flux pancar. Setelah itu dari flux pancar bisa cari luminositas, baru kita bisa cari flux energi. Gitu. Oke, nah setelah ini kita akan mencari yang E atau yang kelima. Total energi yang diterima panel surya yang punya luas 10 meter persegi selama 10 detik. Nah, di sini bukan pakai rumus gimana-gimana, tapi lebih ke penalaran kita logika aja. Yang perlu tahu bahwa flux energi tadi itu sampai ke matahari, sampai ke bumi, kemudian diterima oleh panel surya yang punya luas
10 meter persegi selama 10 detik. Maka kita analisis dimensi aja. Yang perlu kita tahu bahwa watt itu adalah energi per detik atau joule per second. Maka kalau misalnya aku ubah satuannya, jadi E sama dengan 1368,59 joule per second per meter persegi. Nah, karena kita mau mendapatkan satuan total energi dalam joule, maka kita harus menghilangkan meter persegi dan sekonnya. Maka anggaplah total energinya adalah W dalam joule, maka E dikali A dikalikan dengan T. Supaya apa? Supaya kita menghilangkan faktor meter persegi dan waktunya atau sekon. Jadi kita tahu bahwa A itu adalah luas penerimanya atau panel suryanya di sini, yaitu 10 meter persegi. Nah, di sini satuannya meter persegi ya, harus sama dengan yang E. Kemudian T-nya adalah waktu penerimaan. Dalam detik. Sedangkan E-nya adalah tadi flux energi. Satuannya watt per meter persegi. Maka tinggal kita hitung. Jadi E-nya tadi 1368,59, A-nya 10, T-nya 10. Jadi W atau W sama dengan 1368,59 joule. Gitu. Jadi kita akan dapatkan total energi yang diterima oleh panel surya yang punya luas 10 meter persegi selama waktu 10 detik dia menerimanya itu sekitar 136.859 joule. Itu selama 10 detik. Nah, untuk manusia sendiri, orang sering mengasumsikan luas permukaan manusia itu adalah 2 meter persegi. Maka bayangkan kalau misalkan kita di siang hari terik gitu ya. Dalam waktu yang lama kita menerima banyak sekali energi. Nah, gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa tidak dianjurkan kita di luar siang-siang ketika panas. Karena energinya itu sangat besar. Oke, itu tentang latihan soal kita, di mana di sini aku meminta kalian mengerjakan soalnya itu per step-step gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya adalah flux energi, dikasih data seperti sebelumnya, maka kalian hitung dulu temperaturnya, kemudian flux pancar, cari luminositas, lalu baru cari flux energi.
Oke, gitu ya. Oke. Sebentar. Itu tentang latihan soal. Setelah ini kita akan lanjutkan materi kembali tentang konsep albedo. Konsep albedo. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pelajari, tadi kan ada flux energi yang sampai ke planet itu ya, atau ke bumi. Nah, sebenarnya tidak semua energi yang dipancarkan oleh bintang atau matahari itu sampai ke planetnya. Jadi, nggak semua energinya itu diterima oleh planet. Ada hal lain yang menyebabkan tidak diterima, yaitu adanya albedo. Jadi, albedo di sini sering juga dinotasikan atau disimbolkan dengan A. Jadi, harus hati-hati. Bedakan mana albedo, mana area. Jadi, albedo A punya nilai di antara 0 sampai dengan 1, mirip dengan emisivitasnya. Albedo ini adalah fraksi energi yang dipantulkan kembali oleh atmosfer suatu planet. Jadi, perbandingan antara energi yang dipantulkan dengan energi total. Energi total di sini kata lainnya adalah flux energi. Oke. Jadi, misalkan di sini ilustrasinya adalah ada bumi. Kemudian dia punya atmosfer. Maka energi total yang sampai itu nggak semuanya masuk atau diserap oleh bumi. Tapi ada juga yang dipantulkan oleh atmosfer atau energi pantul. Nah, perbandingan energi pantul dengan energi yang datang itu disebut dengan albedo atau nilainya didapat dari sana. Jadi A sama dengan E pantul dibagi E total. Misalkan untuk A-nya sama dengan 1, artinya energi total yang sampai itu keseluruhannya akan dipantulkan. Ini kalau A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 0, artinya semua energinya itu akan diserap atau tidak ada yang dipantulkan. Itu sama dengan 0. Kalau di antara 0 dan 1, berarti ada sebagian yang dipantulkan dan ada sebagian yang diserap. Gitu. Jadi itu tentang albedo. Nah, tadi energi total itu energi total yang sampai ke suatu planet atau juga disebut dengan flux energi ya. Jangan lupa. Oke, maka
Energi total itu merupakan jumlah dari energi pantul dan energi serap. Karena pilihannya ada dua, antara dipantulkan atau diserap. Jadi totalnya yang datang itu akan dipantulkan atau diserap. Kalau semua dipantulkan, serapnya jadi 0. Kalau semuanya diserap, maka yang dipantulkan 0 gitu ya. Jadi totalnya itu akan selalu sama. Maka misalkan aku ubah jadi E pantul dikurang sama dengan E total dikurang E serap. Maka aku substitusi sini. Maka di sini albedo sama dengan E total dikurang E serap dibagi E total. Sini dapat ini 1 ya. 1 dikurang E serap dibagi dengan E total. Itu albedo. Lalu kalau kita pindah ruas, gimana? Ini kita pindah ke sana, yang ini kita pindah ke sana, dan yang E total naik. Jadi, energi yang diserap itu akan sama dengan 1 dikurangi albedo dikali E total. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang albedo dan juga E serap. Maka sebenarnya dari data-data sebelumnya, dari konsep albedo, luminositas, flux energi, kita tuh dapat menentukan temperatur dari suatu planet. Gimana caranya? Maka caranya adalah kita mengasumsikan planet itu dalam kondisi thermal equilibrium. Apa sih thermal equilibrium itu? Thermal equilibrium itu adalah kondisi di mana radiasi yang diserap, jadi energi yang diserap di sini dari planetnya, itu akan sama dengan energi yang dipancarkan. Maka energi yang awalnya sudah diserap, itu nantinya akan dipancarkan lagi oleh planet. Jadi planet itu sebenarnya juga punya energi yang diradiasikan. Nah, cuma radiasi pada planet itu ada di panjang gelombang inframerah. Jadi kita nggak bisa lihat. Nah, makanya sebenarnya planet itu tampak terang pada panjang gelombang inframerah.
Yang perlu diingat bahwa energi pantul itu berbeda dengan energi pancar ya. Itu beda. Kalau energi pantul itu datangnya dari objek, kalau energi pancar itu datangnya dari planetnya yang punya temperatur gitu. Maksudnya gimana? Energi pantul itu datangnya dari matahari, kemudian dipantulkan oleh atmosfer. Dia asal energinya dari sini. Kalau energi pancar, itu asal energinya dari yang sudah diserap, kemudian dipancarkan kembali. Beda ya asalnya. Kalau pantul, itu asalnya dari E total. Kalau E pancar, itu asalnya dari E serap. Nah, itu yang membedakan antara E pantul dengan E pancar. Bila E serapnya adalah sama dengan E pancar, di mana E pancar di sini bisa disebut sebagai luminositas dari planet. Kenapa? Karena planetnya memancarkan radiasi. Maka bila luas permukaan, bila S serapnya tadi adalah ini, sehingga 1 min A dikali E total sama dengan E pancar. Atau E total sendiri adalah total energi atau total flux pada permukaan planet. Nah, jadi bergantung dengan luasan planetnya. Jadi bukan per meter persegi lagi. Kita sudah kalikan dengan luas permukaan dari planetnya. Maka di sini 1 min A dikali luminositas bintang dibagi 4 pi d kuadrat flux energinya dikali luas permukaan planet yang menerima flux sama dengan luminositas planet. Oke, nah di sini luas permukaan yang menerima fluxnya itu bukan dalam bentuk bola ya, tapi dalam bentuk lingkaran. Kenapa? Jadi yang menerima flux itu bukan satu permukaan full, bukan setengahnya, tapi hanya seluas lingkaran. Analoginya gini, kalau kita lihat benda 3 dimensi di jarak yang sangat jauh, maka dia akan terlihat menjadi benda 2 dimensi. Gitu. Maka dalam hal ini, ketika matahari memancarkan flux ke planetnya atau ke bumi, maka buminya itu seolah-olah terlihat menjadi bentuk lingkaran saja. Jadi yang menerima fluxnya itu hanya seluas lingkaran. Jadi luas permukaan planetnya itu sama dengan luas dari lingkaran. Maka luasnya adalah pi r kuadrat. Maka jadi 1 dikurang albedo dikali luminositas bintang dibagi 4 pi d kuadrat. Dikali pi
R planet kuadrat sama dengan 4pi R kuadrat sigma E dikali T pangkat 4. Yang ini luminositas planet ya, rumusnya sama. Oke, ini sama kan? Dicoret. Maka karena dicoret, ini bisa pindah ruas karena tujuan kita cari temperatur gitu ya. Maka di sini dapat 1 min A dikali luminositas dari bintang dibagi 16pi sigma E D kuadrat. Ini temperatur planetnya pangkat 4. Nah, setelah ini, kalau kita ubah bentuknya, T pangkat 4 sini, kalau kita ubah, ini temperatur dari planet sama dengan 1 dikurang albedo dikali luminositas bintang dibagi 16pi sigma E D kuadrat. Pangkat 1/4 atau akar pangkat 4 ya. Nah, ini variabel-variabelnya apa aja? Jadi di sini ada A, itu albedo planet, kemudian E, emisivitas dari planet, sigma, konstanta Stefan Boltzmann, itu 5,670373 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4. Dengan D adalah jarak bintang ke planet. Satuannya apa? Meter. Dan L-nya luminositas bintang dalam satuan watt. Nah, temperatur planetnya apa? Temperatur planet ini adalah temperatur dari planet yang memanas dikarenakan menerima flux dari bintang. Temperaturnya naik gitu ya. Dalam satuannya Kelvin. Contoh gampangnya aja, kalau kalian jemur besi,
di siang hari maka besinya akan panas karena menerima flux terus-menerus. Itu. Aku ke kamar mandi sebentar.
Oke, mungkin di sini ada latihan soal. Nah, latihan soal di sini kita mencari temperatur dari suatu planet. Nah, dia punya emisivitas 0,8, albedonya 0,35, kemudian planetnya itu berjarak 3 kali jarak bumi matahari. Nah, jika bintang induk dari planet tersebut punya diameter sudut 0,76 derajat dan memancarkan di panjang gelombang 4000 Armstrong, maka kita cari temperatur planet tersebut akibat menerima flux dari bintangnya. Nah, di sini emisivitasnya emisivitas planet ya. Albedonya juga albedo planet. 3 kali jarak bumi matahari maksudnya kalau jarak bumi matahari 1 AU berarti jaraknya 3 AU. Nah, diameter sudutnya 0,76 derajat. Dia mencapai panjang gelombang maksimum 4000 Armstrong. Berarti kurang lebih pakai cara yang hampir mirip yang sebelumnya. Tinggal kita gunakan cara yang sama. Oke. Nah, pertama seperti biasa tulis dulu semua data-data yang ada. Jadi emisivitas planet 0,8, albedo planet 0,35. Kemudian tadi jarak antara planet sama bintangnya 3 kali jarak bumi matahari atau 3 AU. Lalu theta dari bintangnya 0,76 derajat dan lambda maksimumnya 4000 angstrom. Oke, pertama kita lihat dulu. Tujuan kita itu kan mencari temperatur planet. Rumusnya apa? Tulis dulu rumusnya. Jadi TP temperatur dari planet sama dengan 1 min albedo dikali luminositas bintang dibagi 16 pi sigma E jarak planet kuadrat pangkat 1/4 atau akar 4.
Maka kita perlu mencari luminositas bintangnya ya. Karena ini udah tahu, tahu, dan ini juga tahu. Maka kita perlu cari luminositas bintang. Luminositas bintang rumusnya apa? 4pi R bintang kuadrat kali sigma dikali T bintang 4. Ini kita nggak tahu, ini juga nggak tahu. Kita cari dulu R dan T-nya. Cari R, cara yang sama pakai diameter sudut. Ini theta sama dengan 2R per D. Dengan R sama dengan theta dikali D dibagi 2. Maka jari-jari dari bintangnya masukin. Ini diubah ya ke radian. Ubah ke radian. Jadi 0,76 derajat dikali pi dibagi 180 derajat. Dikali jaraknya 3 kali 1,496 kali 10 pangkat 11. Dibagi 2. Oke, dihitung. Masukin dulu ke kalkulator. Maka nanti akan dapat jari-jari dari bintangnya sekitar 2,9764 dikali 10 pangkat 9 meter. Oke, kita sudah dapat jari-jari. Lalu kita mau cari temperatur pakai hubungan Wien atau hukum Wien. Di mana lambda maksimum dikali temperatur sama dengan konstanta Wien. Nah, maka temperatur dari bintang adalah konstanta Wien dibagi panjang gelombangnya. 4000 dikali 10 pangkat minus 10. Ingat ya, ini diubah ke meter. Jadi, temperatur bintangnya dapat sekitar 7245 Kelvin. Gitu. Oke. Nah, di sini kita udah punya R dan juga punya T. Berarti kita harus cari luminositas dari bintangnya. Jadi masukin aja angka-angkanya. Luminositas bintang sama dengan 4pi jari-jarinya. Kemudian jangan lupa dikuadratkan dikali sigma dikali temperaturnya dipangkatkan 4. Maka dapat luminositas dari bintangnya 1,73923 dikali 10 pangkat 28 watt. Gitu. Oke, gitu kita dapat luminositas dari bintangnya. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan data-data ini dan juga luminositas yang sudah kita cari ke rumusnya. Temperatur planet sama dengan 1 min albedo dikali luminositas bintang dibagi 16pi sigma E jarak planetnya kuadrat pangkat 1/4. Masukin angkanya.
pangkat 1/4. Maka temperatur dari planetnya sekitar 396,094 Kelvin. Kalau diubah ke derajat Celcius berarti dikurangi 273. Maka temperatur dari planetnya nanti dapat sekitar 123,094 derajat Celcius. Artinya di sini lebih dari 100 derajat Celcius. Maka bisa aku sebut bahwa air di planet tersebut, bila ada air ya, sudah tidak dalam kondisi cair, melainkan dalam kondisi gas. Nah, ini tadi cara kita mencari temperatur dari suatu planet. Nah, yang perlu kita tahu bahwa yang berlaku di sini adalah kesetimbangan thermal atau thermal equilibrium yang dapat menyebabkan energi yang diserap itu akan sama dengan energi yang dipancarkan. Jadi energi yang diserap si planet dari bintangnya, kemudian kalau dipancarkan lagi, maka dia eh, mengalami namanya kesetimbangan thermal, sehingga kita bisa cari temperatur kalau misalkan si planet tersebut menyerap energi dari bintang.
Oh iya, di sini temperatur planetnya itu cuma berlaku untuk, planetnya hanya menerima flux ya. Jadi planetnya nggak menghasilkan energi sendiri. Maksudnya di inti planetnya itu tidak terjadi pembangkitan energi ataupun intinya itu nggak panas. Kenapa? Karena kalau misalkan si planetnya itu juga punya pembangkitan energi pada intinya, atau dia punya inti yang panas, maka temperatur di permukaannya tentunya pasti akan berbeda kalau kita hitung pakai rumus ini. Nah, rumus ini hanya bekerja untuk ataupun akan akurat hasilnya dalam hal planet ataupun benda yang tidak punya pembangkitan energi atau inti yang panas. Contohnya bulan, kemudian asteroid, dan lain-lain. Kalau untuk bumi, Jupiter gimana? Nah, itu pasti temperaturnya akan dapat berbeda. Dan pastinya temperatur yang kita hitung nanti pasti akan lebih panas daripada lebih dingin, sorry. Temperatur yang kita hitung pakai rumus ini akan lebih dingin daripada kenyataannya atau yang sebenarnya kita amati. Gitu. Oke. Em, sampai bagian ini hmm, kita bahas sampai sedikit lagi. Sebentar. Kita bahas sistem magnitudo sedikit aja. Jadi untuk sistem magnitudo sendiri, dulu eh, orang-orang zaman dulu, orang-orang purba itu awalnya nggak tahu kalau titik-titik putih terang di langit itu adalah bintang. Nah, kemudian lama-kelamaan ketika orang-orang sudah semakin cerdas, kemudian pengetahuan semakin maju, maka mereka mengidentifikasi bahwa itu adalah titik-titik putih tadi, itu adalah sebuah bintang yang jaraknya sangat jauh. Tapi ternyata bila disadari, titik-titik tadi itu punya kecerlangan atau tingkat terang yang berbeda-beda. Ada yang terang dan ada yang redup. Walaupun sama-sama terlihat sebagai titik, tapi ada yang terang, ada yang redup. Jadi kalian bisa amati kalau di malam hari ada bintang, itu ada bintang yang terang dan ada bintang yang redup. Walaupun dia hanya berbentuk titik. Nah, maka orang-orang zaman dulu itu mengasumsikan bahwa ada skala kecerlangan untuk mengidentifikasinya bintang itu. Jadi ada namanya magnitudo. Nah, untuk magnitudo ini sistemnya adalah atau prinsipnya adalah semakin besar magnitudonya, maka dia akan tampak semakin redup. Sedangkan ketika semakin kecil magnitudonya, dia akan tampak semakin terang. Nah, dalam kasus hal ini, ilmuwan atau astronom zaman dulu itu mengkatalogkan atau mengkelompokkan bintang-bintang yang redup dan
yang terang dengan skala di antara 0 dan juga 6. Nah, dulu itu dikelompokkan dari skala 0 sampai 6, di mana 0 itu yang paling terang dan 6 itu yang paling redup. Nah, sebenarnya ada yang lebih terang lagi ya, nggak cuma 0. Contohnya aja, ada bintang namanya bintang terterang di langit malam. Itu ada Sirius yang magnitudonya sekitar -2. Jadi magnitudo itu bisa negatif, nggak cuma positif ya, bisa negatif. Di 0 itu bukan yang paling terang, tapi dalam ketika zaman dulu dianggap paling terang. Kenapa? Karena dulu bintang yang paling terang itu adalah Vega kalau diamati di langit utara. Sedangkan di langit selatan lebih banyak bintang yang lebih terang lagi, yang magnitudonya negatif. Contohnya lagi, magnitudo bulan. Bulan itu punya magnitudo sekitar -13,6 ketika purnama. Sedangkan matahari itu punya magnitudo -26,7. Jadi skala kecerlangan atau skala magnitudo itu bisa negatif. Intinya semakin dia terang, maka akan semakin kecil nilai magnitudonya. Sedangkan bila dia semakin redup, maka dia akan semakin besar. Makanya ada bintang yang punya magnitudo sampai belasan, ataupun lebih dari 10 ataupun 20. Itu karena sudah sangat-sangat redup. Oke, itu prinsip dari sistem magnitudo. Nah, yang perlu diingat tadi Vega ya. Vega itu magnitudonya 0. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa semakin kecil magnitudo, dia semakin terang. Semakin besar magnitudo, dia semakin redup. Itu prinsipnya. Oke, sampai bagian sini dulu mungkin tentang sistem magnitudo. Untuk hukum Poisson dan selanjutnya akan aku jelaskan lebih lanjut. Karena terdapat keterbatasan waktu dan kemudian aku ada kegiatan kuliah, maka mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi ke sistem magnitudo di pertemuan berikutnya. Oke, oke, thank you.